Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcaster ya Islam. Podcast yang bikin kita makin paham agama dengan cara santai dan menyenangkan. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita dengerin, tapi mungkin belum semuanya paham. Sholawat sunnah rawatib. Teman, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib 5 waktu. Jadi rawatib itu sholat tambahan ya. Betul, kata rawatib artinya sesuatu yang rutin atau selalu menyertai. Karena sholat ini mengiring sholat wajib, maka disebut rawatib. Contohnya, sebelum sholat subuh ada 2 rakaat sunnah. Itu jadinya yang sering disebut hafliyah dan badiah itu ya. Iya. qobliyah sebelum sholat wajib, badiah yaitu sesudah sholat wajib. Masya Allah, sekarang jadi lebih jelas. Macam-macam sholat rawatib. Sholat rawatib ada yang sangat dianjurkan, disebut sunnah muakkad. Apa saja contohnya? Contohnya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Kalau dijumlahkan menjadi 12 rakaat dalam sehari. Ada juga rawatib yang tidak terlalu ditekankan, tapi tetap baik dikerjakan. Berarti semakin rajin semakin banyak pahala ya. Betul sekali. Sholat sunnah rawatib itu penting. Teman-teman, kita tahu kan sholat wajib itu harus dikerjakan. Ya dong, itu perintah Allah. Nah, kadang saat sholat wajib kita kurang fokus atau terburu-buru. Maka sholat sunnah rawatib itu seperti penambah atau penyempurna kalau ada kekurangan dalam sholat wajib itu kita. Wah, jadi seperti nilai tambahan kalau nilai ulangan kita kurang ya. Betul banget. Allah. Sunnah rawatib, teman-teman, kita semua tahu kan tentang sholat wajib. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ternyata ada sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, itu namanya sholat sunnah rawatib. Kata rawatib itu artinya rutin atau tetap. Jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat wajib. Betul banget. Sholat ini dilakukan oleh Rasulullah secara rutin. Jadi walaupun hukumnya sunnah, tapi sangat dianjurkan. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ummu Habib bahwa siapa yang menjaga 12 rakaat rawatib dalam sehari semalam, maka Allah akan menggunakan rumah di surga untuknya. Masya Allah, siapa yang gak mau punya rumah di surga? Aku mau dong, bahkan kalau bisa kafling pojok. Masya Allah, kalian sudah bayangin rumahnya. Amin. Lalu ada juga rawatib gairu muakkad. Itu tetap sunnah, tapi tidak sekuat yang muakkad. Contohnya 2 atau 4 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib atau sebelum isya. Walaupun tidak sekuat rakaat tetap dapat pahala besar dan kalau kita kerjakan. Keutamaan sholat sunnah rawatib. Selain dibangunkan rumah di surga, akan lagi di keutamaannya. Pertama, Sholat sunnah rawatib itu ada di sini yang disebutkan rawatib mukaat dan rawatib gairu mukaat. mukaat itu artinya sangat dianjurkan karena hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW.
Jumlah rawatib muakkad ada 12 rakaat dalam sehari. Yuk kita sebutkan satu-satu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib. dan 2 rakaat setelah isya. semua itu disebutkan oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ummu Muslim bahwa siapa yang menjaga 12 rakaat rawatib dalam sehari mengiringi sholat wajib. Aku mau tanya, kenapa sih rawatib itu penting? karena ia seperti pengawalan sholat wajib. Pengawalan maksudnya Misalnya kita kurang khusyuk saat sholat wajib, maka sholat sunnah bisa membantu menyempurnakannya. Seperti tugas tambahan untuk memperbaiki nilai kita ya. Iya, selain itu juga melatih kita supaya lebih disiplin dan cinta sholat. keutamaan singkat. Aku pernah dengar kalau rutin mengerjakan 12 rakaat rawatib setiap hari, Allah akan membangunkan rumah di surga. Masya Allah, indah sekali ya. Itu jadi semangat buat kita supaya rajin. Yang penting dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Sesi tanya jawab ringan. Sekarang kita kuis kecil ya. Siap. Rawatib sebelum subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Bagus. Kalau setelah maghrib? 2 rakaat juga. Aku mau tanya, kalau tidak mengerjakan rawatib apakah berdosa? Tidak berdosa karena hukumnya sunnah, tapi rugi kalau ditinggalkan. Karena itu kehilangan pahala besar. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Bisa dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Dan memiliki banyak keutamaan. Semoga setelah ini kita lebih semangat mengerjakan sholat sunnah rawatib ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Menyempurnakan sholat wajib kita. Dalam hadis disebutkan bahwa amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat wajib kita ada kekurangan, maka sholat sunnah bisa menyempurnakan. Kedua, menunjukkan sikap kita kepada Rasulullah karena beliau sangat menjaga sholat rawatib ini. Dan yang paling istimewa adalah 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah sangat menjaga sholat ini. Bahkan ketika sehar. Artinya sholat sebelum subuh itu luar biasa banget pahalanya. Berarti jangan cuma bangun mepet azan ya. Iya, usahakan bangun lebih awal supaya bisa rawatib dulu sebelum subuh. Tip membiasakan sholat rawatib. Kadang kita niatnya mau rawatib, tidak suka lupa atau malas. Gimana dong? Tips pertama, mulai dari yang muakkad dulu. Jangan langsung semuanya kalau belum terbiasa. Fokus dulu 2 rakaat sebelum subuh dan setelah maghrib misalnya. Tips kedua, niatnya karena Allah dan ingin dapat rumah di surga. Tip ketiga, ajak teman atau keluarga. Kalau berjamaah di masjid biasanya lebih semangat. Dan jangan lupa minta doa kepada Allah supaya dimudahkan istiqamah. Masya Allah, ternyata sholat sunnah rawatib itu penting banget ya. Walaupun sholat tapi pahalanya luar biasa. Dan bisa menjaga penyelamatan kita di akhir nanti. Yuk teman-teman, mulai sekarang kita biasakan menjaga sholat sunnah rawatib. Semangat! Semoga Allah memudahkan kita semua untuk istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mendengar podcast cerita Islami. Sholat sunnah rawatib itu penting. Teman-teman, kita tahu kan sholat wajib itu harus dikerjakan. Ya dong, itu perintah Allah. Nah, kadang saat sholat wajib kita kurang fokus atau terburu-buru. Maka sholat sunnah rawatib itu seperti penambah atau penyempurna kalau ada kekurangan dalam sholat wajib itu kita. Wah, jadi seperti nilai tambahan kalau nilai ulangan kita kurang ya. Betul banget. Allah. Menyempurnakan sholat wajib kita.
Dalam hadis disebutkan bahwa amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat wajib kita ada kekurangan, maka sholat sunnah bisa menyempurnakan. Kedua, menunjukkan kita kepada Rasulullah karena beliau sangat menjaga sholat rawatib ini. Dan yang paling istimewa adalah 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah sangat menjaga sholat ini, bahkan ketika sahur. Artinya sholat sebelum subuh itu luar biasa banget pahalanya. Berarti jangan cuma bangun mepet azan ya. Iya, usahakan bangun lebih awal supaya bisa rawatib dulu sebelum subuh. Tip membiasakan sholat rawatib. Kadang kita niatnya mau rawatib, tidak suka lupa atau malas. Gimana dong? Tips pertama, mulai dari yang muakkad dulu, jangan langsung semuanya kalau belum terbiasa. Fokus dulu 2 rakaat sebelum subuh dan setelah maghrib misalnya. Tips kedua, niatnya karena Allah dan ingin dapat rumah di surga. Tip ketiga, ajak teman atau keluarga. Kalau berjamaah di masjid biasanya lebih semangat. Dan jangan lupa minta doa kepada Allah supaya dimudahkan istiqamah. Masya Allah, ternyata sholat sunnah rawatib itu penting banget ya. Walaupun sholat tapi pahalanya luar biasa. Dan bisa menjaga penyelamatan kita di akhir nanti. Yuk teman-teman, mulai sekarang kita biasakan menjaga sholat sunnah rawatib. Semangat! Semoga Allah memudahkan kita semua untuk istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mendengar podcast cerita Islami. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.